Namaku Dita. Aku menikah di usia 18 tahun. Saat teman-teman seumuranku sibuk mengejar kuliah dan mimpi, aku sudah menggenggam tangan pria yang kucinta di pelaminan. Aku pikir cinta itu cukup, tapi ternyata hidup berumah tangga enggak sesederhana itu. Dan setelah 10 tahun, aku baru benar-benar tahu apa itu sabar. Namaku Dita. Aku menikah di usia 18 tahun. Usia yang orang bilang masih terlalu muda untuk membangun rumah tangga. Tapi waktu itu aku ngerasa yakin. Aku cinta sama Raka. Dan dia juga bilang cinta mati sama aku. Jadi ketika dia datang melamar dengan wajah penuh harapan dan janji-janji manis, aku bilang, iya. Awalnya semua berjalan indah. Kami tinggal di rumah kecil warisan orang tua Raka. Aku berhenti sekolah dan langsung jadi istri penuh waktu. Tiap pagi aku masakin sarapan, bersihin rumah, cuci baju, dan nunggu dia pulang kerja. Gajinya nggak besar, tapi cukup buat hidup sederhana. 2 tahun pertama, aku pikir semua ini normal. Namanya juga rumah tangga, pasti naik turun. Kadang kami berantem soal hal kecil, kayak lupa jemput atau uang belanja kurang. Tapi lama-lama, aku mulai sadar, aku nggak cuma butuh cinta. Aku butuh dihargai, didengarkan, disayangi seperti aku menyayangi. Tapi Raka berubah. Dia jadi lebih dingin, lebih cepat marah. Apapun yang kulakukan rasanya salah di matanya. Aku pernah tanya, "Mas, aku salah apa?" Dia cuma jawab, "Udahlah, Dita. Jangan lebay. Hidup ini bukan drama." Padahal aku cuma pengen didengar. 5 tahun berlalu. Aku udah punya 2 anak. Tapi hati ini makin sepi. Aku sering nangis diam-diam di kamar mandi, sambil nahan suara biar anak-anak nggak dengar. Aku selalu bilang ke diri sendiri, sabar, Dit. Semua istri juga pasti ngalamin ini. Tapi benarkah? Atau aku cuma menipu diriku sendiri? Aku mulai kehilangan diriku. Dari yang dulu ceria, jadi gampang marah. Dari yang dulu semangat bangun pagi, sekarang rasanya berat buka mata. Bahkan masak pun sering asal jadi. Kadang cuma goreng telur dan sambal, karena rasanya semua hambar. Raka juga makin jarang pulang cepat. Alasannya lembur, meeting, atau nongkrong sama temen kantor. Tapi aku tahu, itu cuma alasan. Bahkan aku udah berhenti nanya dia di mana. Karena setiap nanya, jawabannya cuma bentakan atau diam panjang yang bikin aku tambah sakit hati. Satu hari, aku lagi nyuapin anak bungsuku yang demam, dan tiba-tiba kepalaku pusing banget. Dunia rasanya muter. Aku jatuh di lantai dapur. Untungnya tetangga sebelah dengar suara gaduh dan bantu bawa aku ke klinik. Dokter bilang aku kelelahan parah, kurang istirahat, dan tekanan darahku drop. Aku cuma bisa senyum lemah dan bilang, cuma kecapean, Dok. Tapi sebenarnya, aku lebih dari sekadar capek. Aku lelah secara fisik dan batin. 10 tahun ini, aku terus berdiri di satu sisi yang sepi. Aku berusaha kuat, tapi kadang kuat itu juga ada batasnya. Aku ngerasa kayak boneka. Ada, tapi nggak dianggap. Ada, tapi nggak didengar. Malam itu, sepulang dari klinik, aku duduk sendirian di ruang tamu. Anak-anak udah tidur. Raka belum pulang. Lagi-lagi, dia entah di mana. Aku ambil cermin kecil dari meja rias. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tatap wajahku sendiri. Mata sembab, pipi tirus. Senyum yang dulu sering dapat pujian, sekarang hilang entah kemana. Lalu aku tanya pelan ke diriku sendiri, Dita, kamu masih mau hidup begini 10 tahun lagi? Pertanyaan itu nggak bisa ku jawab. Tapi malam itu juga, aku sadar, mungkin sudah saatnya aku berubah. Bukan buat Raka, tapi buat diriku sendiri. Tahun ke-6 pernikahan kami, aku mulai berpikir,
Mungkin ada yang salah dalam caraku mencintai. Aku terlalu menaruh semua harapan pada satu orang, suamiku. Padahal dia juga manusia biasa. Tapi, yang paling menyakitkan bukan soal dia berubah. Tapi saat aku mulai merasa aku hidup sendiri, meski ada dia di sebelahku tiap malam. Raka makin sibuk. Katanya kerjaan di kantor makin banyak. Lembur terus. Kadang pulang hampir tengah malam. Aku percaya. Sampai suatu malam, dia pulang dengan baju yang wangi banget. Dan bukan bau parfum yang biasanya dia pakai. Aku tanya pelan, "Mas, wangi banget bajunya. Abis dari mana?" Dia langsung jawab ketus, "Loh, masa istri curiga gitu sih? Aku kerja, Dit, buat kalian." Aku diam. Aku bukan istri yang suka curiga. Tapi, kalau setiap malam dia pulang dengan wajah lelah dan suara penuh emosi, aku juga punya hati. Kadang aku cuma pengen dia peluk aku dan bilang, "Kamu udah capek ya hari ini? Terima kasih udah jaga anak-anak." Tapi itu nggak pernah datang. Aku sempat bilang, "Mas, aku pengen lanjut sekolah lagi. Paling nggak ambil kursus atau apa gitu biar nggak jenuh di rumah." Tapi dia malah ketawa sinis. "Sekolah? Kamu mau apa sih sebenarnya? Ngurus rumah aja masih amburadul." Saat itu aku ngerasa kecil. Seremeh itukah aku di matanya? Tapi aku terus bertahan. Karena anak-anak. Karena aku takut dengan kata cerai. Karena aku pikir semua akan baik-baik saja. Aku belajar ikhlas. Meskipun tiap malam nangis diam-diam jadi rutinitas. Lalu datang satu masa, anak pertamaku, Nara, tanya, "Bunda kenapa matanya sembab terus kalau pagi?" Aku senyum aja. Tapi malam itu aku pecah. Aku nangis sejadi-jadinya. Aku takut anakku tumbuh besar dan berpikir bahwa cinta itu menyakitkan. Aku sadar, bukan cuma aku yang terluka. Anak-anakku juga menyerap semua energi sedihku. Rumah yang harusnya jadi tempat ternyaman, jadi tempat paling penuh tekanan buatku. Dan itu bisa terasa sampai ke mereka. Aku mulai menulis di buku harian. Bukan buat siapa-siapa. Buat diriku sendiri. Aku tulis semua yang gak bisa aku ucapkan. Aku curhat ke Allah dalam diam, di sepertiga malam, di saat dunia tidur. Dan dari sanalah, pelan-pelan aku mulai ngerti, bahwa sabar bukan berarti diam. Sabar bukan berarti membiarkan diri diinjak-injak. Sabar itu tahu kapan harus bertahan, dan kapan harus mulai melangkah untuk menyelamatkan diri. Aku mulai berubah. Bukan jadi istri yang keras atau pemberontak. Tapi aku mulai punya suara. Aku mulai berani bilang kalau aku lelah. Kalau aku butuh didengar. Kalau aku pengin dihargai. Awalnya Raka malah makin jutek. Katanya aku kebanyakan nonton sinetron. Jadi baperan. Tapi aku tetap tenang. Aku tahu, selama ini aku terlalu banyak diam. Terlalu sering mengalah. Dan sekarang, aku cuma pengen jujur sama perasaanku sendiri. Aku mulai ikut pengajian ibu-ibu di masjid dekat rumah. Bukan cuma buat belajar agama, tapi juga buat ngobrol. Di sana aku ketemu banyak ibu-ibu lain yang juga pernah ngerasa sendirian dalam pernikahannya. Mereka nggak ngasih solusi instan, tapi dari obrolan ringan itu aku belajar satu hal. Aku nggak sendirian. Aku juga mulai belajar online diam-diam. Kursus singkat tentang bisnis rumahan. Nggak mahal. Aku sisihin uang belanja mingguan. Asal anak-anak tetap makan dan kebutuhan rumah terpenuhi. Pelan-pelan, aku belajar bikin kue kering. Aku posting di WhatsApp story. Dan ternyata mulai ada yang pesen. Sedikit demi sedikit. Aku punya penghasilan sendiri. Nggak banyak. Tapi cukup buat bikin aku ngerasa hidupku berarti. Raka tahu. Dan dia nggak komentar apa-apa. Awalnya dia cuek. Tapi suatu hari dia pulang. Dan aku lagi packing pesanan kue. Dia duduk sambil buka HP. Lalu tiba-tiba nyeletuk. "Lagi sibuk, Bu Bos?" Nada suaranya setengah ngeledek. Tapi aku cuma senyum. "Iya, Mas. Alhamdulillah. Ada yang pesan lagi." Dia nggak jawab apa-apa.
Tapi aku tahu dia lihat bahwa aku bukan cuma penjaga rumah lagi, tapi juga seseorang yang punya mimpi. Walau kecil, aku mulai punya arah. Dan di tengah perjalanan ini, anak-anakku jadi alasan terbesar aku bertahan dan bangkit. Nara dan Dito, dua anak kecil yang sering jadi saksi ibunya nangis diam-diam. Tapi sekarang, aku pengen mereka lihat versi terbaik dari diriku. Aku pengen mereka tahu bahwa ibunya nggak menyerah. Pernah satu malam, Dito demam tinggi, dan Raka lagi dinas luar kota. Aku panik, tapi aku tangani sendiri. Bawa Dito ke klinik, begadang semalaman jagain dia. Paginya, Raka nelpon dan cuma bilang, "Kamu kuat ya, Dit?" Itu doang. Tapi entah kenapa, kalimat itu masuk ke hati. Mungkin baru kali itu dia benar-benar melihat aku sebagai seseorang yang kuat. Bukan hanya istri yang selalu diam dan menuruti semua maunya. Tahun ke-9, aku makin teguh. Aku nggak lagi mudah goyah. Aku tahu apa yang aku mau. Aku mulai bisa berdamai dengan semua luka. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena aku punya cara baru untuk menyikapi semuanya. Dan di titik ini, aku mulai berpikir, apa aku masih cinta? Hari-hariku masih sama, tapi aku sudah tidak lagi merasa seperti perempuan yang terjebak. Dulu, setiap pagi terasa berat, tapi sekarang, aku bangun dengan tujuan. Ada pesanan kue yang harus aku antar. Ada Nara dan Dito yang harus aku siapkan ke sekolah. Aku punya alasan buat tetap berdiri, walaupun kadang kakiku gemetar karena capek. Tapi aku tahu, aku nggak bisa lagi hanya hidup dari harapan orang lain. Aku harus hidup karena diriku sendiri. Hubunganku sama Raka belum sepenuhnya membaik. Tapi dia juga berubah. Nggak drastis, tapi mulai terasa. Dia mulai nanya, "Kamu capek nggak hari ini?" Atau, "Ada yang bisa Mas bantu?" Mungkin karena dia lihat aku nggak lagi sepenuhnya bergantung. Aku nggak lagi istri muda yang cuma nungguin dia pulang sambil bawa keresahan di dada. Aku berubah jadi perempuan dewasa yang tahu kapan harus bicara, dan kapan harus diam. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, kami duduk berdua di teras. Jarang-jarang banget kami punya waktu seperti ini. Aku cuma minum teh hangat. Dia sambil ngisep rokok pelan-pelan. Tiba-tiba dia ngomong, "Aku kadang mikir, kamu masih betah nggak sama aku?" Aku kaget. Nggak nyangka dia akan nanya kayak gitu. Aku nggak langsung jawab, cuma narik napas panjang. "Betah sih," jawabku pelan. "Tapi kadang capek juga, Mas." Dia diam. Lama. Cuma dengerin. "Aku tahu aku dulu egois," katanya akhirnya. "Aku pikir selama aku kerja dan gak main cewek, berarti aku udah cukup jadi suami yang baik. Tapi ternyata enggak segampang itu ya." Aku nggak jawab, cuma senyum kecil. Di dalam hati, rasanya kayak ada pintu yang pelan-pelan terbuka lagi. Malam itu, bukan berarti semua masalah selesai. Tapi aku merasa, akhirnya, kami mulai ngobrol lagi dari hati. Bukan cuma basa-basi atau obrolan soal listrik yang nunggak atau uang belanja yang kurang. Tapi obrolan yang bikin aku merasa, aku masih dihargai. Aku tahu, pernikahan itu bukan soal bahagia setiap hari, tapi soal dua orang yang mau terus berusaha, meski kadang ingin menyerah. Aku udah lama pengen nyerah, tapi setiap kali aku lihat mata anak-anakku, aku tahu aku harus terus jalan. Bukan karena aku takut cerai, tapi karena aku tahu, aku belum selesai memperjuangkan diriku sendiri. Aku bukan istri sempurna. Aku juga pernah marah, pernah nangis, pernah doain yang jelek-jelek saking sakit hatinya. Tapi 10 tahun ini ngajarin aku bahwa sabar itu bukan berarti diam dan pasrah. Sabar itu tetap bertahan, sambil pelan-pelan memperbaiki keadaan. Dan kalaupun suatu saat nanti rumah tangga ini harus selesai, aku nggak akan menyesal. Karena aku tahu, aku sudah berjuang sebaik mungkin. Tahun ke-10 pernikahan kami datang begitu saja, tanpa pesta, tanpa kue ulang tahun pernikahan, tanpa pelukan romantis. Tapi aku nggak lagi menuntut semua itu. Aku tahu,
Kebahagiaan bukan melulu tentang perayaan. Kadang cuma butuh kehadiran, secangkir teh hangat, atau mata anak-anak yang bersinar pas lihat kita ada di rumah. 10 tahun bukan waktu yang sebentar. Aku pernah jatuh cinta, pernah kecewa, pernah hancur, pernah pengen kabur, tapi juga pernah bahagia karena hal-hal kecil. Dulu, aku pikir menikah di usia 18 tahun itu hal paling berani yang pernah kulakukan. Sekarang aku sadar, yang paling berani justru adalah tetap bertahan dan memperbaiki, bahkan saat hatiku nyaris menyerah. Raka juga berubah. Nggak jadi suami sempurna, sih, tapi dia mau belajar. Dia sekarang lebih sering nanya perasaanku, lebih sabar ngadepin anak-anak, dan bahkan kadang bantuin aku di dapur. Hal-hal kecil yang dulu rasanya mustahil, sekarang mulai jadi kebiasaan baru. Kami mulai jadi tim lagi, bukan dua orang asing di bawah satu atap. Suatu malam, pas aku lagi nyetrika baju sekolah Nara dan Dito, dia tiba-tiba datang dari belakang, ngeluarin kotak kecil dari saku celana. Aku tahu ini nggak seberapa, katanya pelan. Tapi aku cuma pengen bilang, makasih udah tetap sama aku sampai hari ini. Di dalam kotak itu, ada cincin sederhana. Bukan berlian, bukan emas mahal, tapi rasanya lebih dari cukup. Aku diam. Air mataku jatuh begitu aja, tanpa bisa dicegah. Bukan karena cincinnya, tapi karena kata-katanya. Karena pengakuan itu. Karena dia sadar bahwa aku bertahan bukan karena aku lemah, tapi karena aku kuat. Pernikahan kami mungkin gak sempurna, tapi kami belajar saling menyembuhkan. Luka-luka lama perlahan mulai kering, walaupun bekasnya tetap ada. Dan aku nggak masalah, karena bekas luka itu jadi pengingat bahwa aku pernah terluka, tapi aku memilih untuk nggak menyerah. Sekarang, aku nggak cuma tahu arti sabar, tapi aku juga tahu arti mencintai diri sendiri. Aku tahu kapan harus diam, kapan harus bicara. Aku tahu bahwa sebagai perempuan, aku juga punya hak untuk bahagia, untuk dihargai, untuk didengar. Dan kalau ada yang tanya, Dita, kamu nyesel nggak nikah muda? Jawabanku cuma satu, enggak. Karena dari semua perjalanan itu, aku akhirnya tahu, sabar itu bukan soal bertahan dalam luka, tapi soal membangun harapan dari serpihan yang pernah hancur. Aku masih di sini, masih jadi istri, masih jadi ibu, dan sekarang juga jadi perempuan yang lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih, Tuhan. Aku belum selesai, tapi aku sudah jauh lebih baik.